Pengemis ini mengeluarkan sepotong kue. Dia melihat ke patung leluhur. Dan berkata, meskipun saya memakan kue ini sekarang, besok masih akan kelaparan. Lebih baik orang lain yang makan. Setelah itu pengemis ini meletakkan kuenya di atas mezbah. Lalu menutupi patung dengan kain dan topi. Dia ingin melindungi patung dari hujan dan angin. Kalau memang ada kehidupan setelah kematian, dia berharap dapat makan dengan baik. Setelah itu, dia jatuh ke tanah dan mati. Tak lama Mazu muncul, mengatakan saat dia hidup dia memiliki hati yang jujur. Di kehidupan selanjutnya dia akan mengabulkan 3 permintaannya, dan berharap memanfaatkannya dengan baik. Tak lama, pengemis itu hidup kembali sebagai pencuri tulan. Hari itu dia ketiduran di kuil. Dia ingat bahwa Mazu akan mengabulkan 3 permintaannya. Jadi dia ingin menjadi orang terkaya di daerah itu. Semua orang tertawa mendengarnya, mengira tulan gila. Patung leluhur di belakang tiba-tiba memancarkan cahaya. Mungkin itu pertanda permintaannya akan dikabulkan. Sore itu, pria bernama Trantau sedang menjual kuenya. Dan kue itu bisa dicoba secara gratis. Tapi tidak ada yang mau membeli kuenya. Tulan tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi dia menghampiri Trantau dan bertanya, mengapa kuenya tidak terjual? Ternyata orang kampung hanya makan kue dari keluarga Ton. Bahkan jika kuenya enak dan murah, tidak akan ada yang mau membelinya. Tulan memiliki ide. Dia bilang bahwa dia bisa menjual kue dengan harga 10 kali lipat. Tapi dia punya syarat, harus meminjamkannya 10 lebih dulu. Setelah terjual dia akan memberinya uang. Trantau menatap Tulan dengan mata curiga. Namun pada akhir dia menerimanya. Tulan mencuri kertas berkah di kuil. Dia membawa itu untuk mengikatkannya ke kue. Setelah mengikatnya, dia bergumam, jika kakak memakan kue ini maka penyakitnya akan sembuh. Dan orang normal akan menjadi kuat. Para pendengar dengan cepat mengepung Tulan. Kue itu terlihat seperti obat ajaib di tangan pendengar. Bahkan 10 dong pun tidak masalah. Setelah itu, Trantau sangat terkejut dengan Tulan. Dia menyuruhnya untuk ke rumah pengelola. Jika dia menjual banyak, dia akan memiliki tambahan bonus. Setelah mendengar itu, Tulan langsung setuju, karena dia ingin membuat karirnya. Tulan diam-diam pergi ke toko kue keluarga Ton. Dia mengambil air dan menuangkannya ke keranjang kue. Tulan bergegas pergi. Tak tahu itu kebetulan atau karena permohonan Tulan. Keesokan hari adalah kontes Raja Kue. Kue yang disiram Tulan semalam. Itu adalah kue yang dibuat untuk mengikuti kontes. Semuanya berharap dapat menikmati kue itu. Tapi saat keranjang dibuka, itu mengeluarkan bau yang menyengat. Pemilik Ton adalah seorang pembuat roti. Jadi tentu saja dia akan mengikuti kontes Raja Kue tahun ini. Orang-orang mulai mengejeknya. Saat itu, Tulan datang memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan kue dari keluarga Tran. Tulan melemparkan kuenya begitu saja. Kue keluarga Tran meraih kemenangan di kontes Raja Kue. Sejak hari itu dia mendapat nama Sang Raja Kue. Setiap hari ada orang yang mengantri untuk membelinya. Dulu susah untuk menjual kue. Namun sekarang semuanya dapat terjual dengan mudah. Trantau menghitung uangnya, dan mengatakan menghitung uang itu membosankan. Di sisi lain, kue dari keluarga Ton tidak terjual. 30 tahun yang lalu dia ditipu. Sekarang kue miliknya tidak ada yang membeli. Dan memiliki hutang yang banyak. Membuat dirinya tidak ingin hidup lagi. Wajahnya kesal melihat bayi yang menangis. Dia segera meninggalkan rumah. Saat itu istrinya sedang mencari Ton. Dia melihat sesuatu di atas meja. Ternyata itu adalah rahasia membuat kue yang ditinggalkan 100 tahun lalu. Dia merasa ada yang tidak beres. Bergegas mengambil anaknya, untuk pergi mencari suaminya. Tapi saat berlari dia mengenai lilin di atas meja. Sangat cepat api itu membakar rumahnya. Sejak hari itu toko roti Ton tak terlihat lagi. Mazu yang melihat itu, bingung apakah memberi Tulan 3 permohonan itu adalah kesalahan. Dia berharap Tulan akan menjadi orang yang baik. Pengemis ini memberikan kuenya ke patung nenek moyang. Setelah itu dia meninggal karena kelaparan. Mazu tersentuh melihatnya, dan berjanji akan mengabulkan 3 permintaannya. Di kehidupan selanjutnya, Tulan adalah seorang pencuri. Dia selalu melakukan kejahatan, namun dia dilindungi oleh leluhurnya. Walaupun ketahuan, tak ada yang akan melaporkannya. Bahkan bos memberinya kue. Saat itu, Tulan membuat permohonan di kuil.